Ya, selamat pagi semuanya. Hari ini kita jumpa lagi dalam video pembelajaran. Kita masih lanjut dengan pelajaran matematika hari ini tentang bilangan bulat. Ada 3 tujuan yang harus kita capai bersama dalam pembelajaran hari ini. Yang pertama, setelah kalian semua belajar, kalian nonton video ini, kalian mampu memahami tentang bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif. Yang kedua, kalian mampu membaca bilangan bulat negatif. Dan yang ketiga, kalian mampu menuliskan bilangan bulat negatif pada garis bilangan. Nah, itu adalah 3 tujuan ya. Nah, anak-anak, banyak hal di sekitar kita yang berhubungan dengan bilangan bulat, seperti menulis ketinggian suatu tempat, suhu, dan keuntungan atau kerugian dalam berdagang. Ini semua berkaitan dengan bilangan bulat. Kalian harus ingat bahwa bilangan bulat itu ada 3 macam bilangan. Yang pertama, bilangan bulat positif, bilangan nol, dan bilangan bulat negatif. Nah, masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan bilangan asli dan bilangan caca? Apa saja operasi bilangan tersebut? Bagaimana meletakkannya pada garis bilangan? Nah, mari kita lihat bersama. Ingatkah kalian dengan gambar di bawah ini? Ya, ini adalah garis bilangan. Garis bilangan adalah suatu gambar garis lurus yang setiap titiknya melambang suatu bilangan. Nah, sekarang perhatikan garis bilangan berikut. Nah, garis bilangan berikut ini, kalau kalian perhatikan ujung-ujungnya ada anak panah. Nah, anak panah ini berfungsi untuk melanjutkan lagi garis bilangan seterusnya dengan bilangan-bilangan seterusnya. Nah, kalian perhatikan pada garis bilangan ini di tengah-tengah 0, kemudian arah ke kanan itu bilangan bulat positif, arah ke kiri bilangan bulat negatif. Nah, mari sama-sama kita lengkapi garis bilangan ini. Kalian perhatikan cara menulis angka pada garis bilangan. Yang pertama sekali, seperti penjelasan Ibu Guru, di tengah-tengah kita tulis 0, arah ke kanan kita tulis bilangan bulat positif. Jangan lupa tulisnya harus terurut, mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Ingat, dan seterusnya. Dan arah kiri bilangan bulat negatif, kita mulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9. Ingat, masih lanjut terus sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, jangan lupa harus terurut. Coba kalian perhatikan, untuk bilangan bulat negatif makin ke kiri nilainya makin kecil, walaupun angka atau bilangan itu besar. Jadi negatif 1 lebih besar dari negatif 2, negatif 2 lebih besar dari negatif 3, dan seterusnya. Kalian juga harus ingat, bilangan bulat bernilai positif namanya bilangan asli, dan bilangan caca itu bilangan gabungan 0 dan bilangan asli. Nah, bilangan asli itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan bilangan caca terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, bagaimana cara menulis angka-angka ini pada garis bilangan? Nah, kita lihat bersama. Untuk menulis bilangan bulat pada garis bilangan, pertama-tama sekali kalian harus buat dulu garis bilangan. Jangan lupa harus tulis 0 di tengah-tengah garis bilangan. Langkah yang kedua, kalian letakkan bilangan bulat tersebut pada bilangan. Nah, contohnya seperti ini. Kalian perhatikan garis bilangan yang Ibu Guru sudah buat ini, di tengah-tengahnya Ibu tulis 0. Nah, sekarang kita mau tulis bilangan bulat positif di arah kanan dari 0 ini. Kita identifikasi dulu mana di sini yang termasuk bilangan bulat positif. Ternyata ada 1 dan 5. Nah, kita tulis secara terurut 1 dan 5. Setelah 0, 1, 2, 3, 4 tidak ada bilangan, kemudian kita tulis 5. Nah, kemudian arah ke kiri bilangan bulat negatif. Kita identifikasi dulu mana yang masuk bilangan bulat negatif. Ternyata negatif 5, negatif 7, negatif 8, dan negatif 9. Nah, sekarang kita tulis negatif 1, 2, 3, 4 tidak ada. Karena tidak ada bilangan, kita mulai dengan negatif 5. Kemudian negatif 6 tidak ada, kosong. Kemudian negatif 7, negatif 8, negatif 9. Ya, ini hasilnya setelah kita tulis ke garis bilangan.
Nah, sekarang kalian perhatikan bagaimana cara membaca dan menulis bilangan bulat negatif. Kalian perhatikan ada 3 pernyataan yang Ibu Guru sudah tulis ini. Cara membaca dan menulis bilangan bulat negatif. Contoh yang pertama, suhu udara puncak Jayawijaya mencapai 8 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius. Nah, kalimat di atas ditulis negatif 8 derajat Celcius, dibaca negatif 8 derajat Celcius. Yang kedua, seseorang mampu menggali sumur hingga kedalaman 10 meter di bawah permukaan tanah. Kalimat di atas dapat ditulis negatif 10 meter, dibaca negatif 10 meter. Ketiga, pesawat terbang dari ketinggian 150 meter dari permukaan laut. Kalimat di atas dapat ditulis positif 150 meter atau 150 meter, dibaca positif 150 meter atau 150 meter. Nah, perhatikan cara membaca bilangan berikut. 1. Tanda kurang dan 9 dibaca negatif 9. 2. 6 dan 4 dibaca 64. 3. Tanda kurang 143 dibaca negatif 143. 4. 2235 dibaca 2235. Yang kelima, negatif 60768 dibaca negatif 60.768. Nah, anak-anak, kalian jangan lupa lawan bilangan positif itu adalah bilangan negatif, dan bilangan positif jika dijumlahkan dengan bilangan negatif akan menghasilkan 0 bila kedua bilangannya sama. Nah, sekarang kalian perhatikan cara menulis bilangan bulat pada garis bilangan. Satu contoh Ibu Guru berikan. Tentukan bilangan bulat yang lebih dari negatif 4 dan kurang dari 6. Nah, pertama-tama kalian buat dulu garis bilangan, kemudian tulis angka 0, tulis terurut untuk bilangan positif dan bilangan negatif. Kemudian kalian tentukan bilangan bulat yang lebih dari negatif 4 dan kurang dari 6 itu adalah bilangan bulat di antara negatif 4 dan negatif 6. Nah, ternyata bilangan itu adalah negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, di antara negatif 4 dan 6. Di antara berarti yang tersisa yang ada di dalamnya negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, setelah kalian nonton video ini, ada 4 pertanyaan ini yang kalian harus jawab. Silakan kalian kerja di buku tugas kalian dan kalian kirim kepada Ibu Guru. Nah, setelah itu kalian bisa menulis refleksi hari ini. Bagaimana perasaanmu belajar matematika hari ini? Apa yang dapat kamu pahami? Dan kira-kira ada yang membingungkan atau tidak? Kalian bisa tulis refleksi, kirim juga kepada Ibu Guru. Terima kasih, demikian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kalian tetap semangat belajar, rajin belajar. Sampai ketemu lagi untuk video pembelajaran yang berikut.